Cepat, jangan tunggu orang ini bangun, nanti sulit menguburnya. Anak itu juga, kuburkan sekalian. Anakku. Lakukan! Cucuku yang sulung. Nyonya tua, ibu hamil itu mengandung anak kembar. Tapi yang satunya lemah sejak lahir mungkin akan mengalami penyakit bawaan yang parah. Bagaimana menurut Anda? Buang dia. Orang sakit seperti ini hanya akan merusak nama baik keluarga kita. Bibi, apakah Jing akan percaya jika kita melakukan ini? Aku adalah ibunya yang sebenarnya. Tenang saja. Hanya gadis terhormat sepertimu yang pantas menjadi ibu dari penerus keluarga kita. Dia hanya alat untuk meneruskan keturunan. Nyonya tua, ibu hamil mengalami pilihan hebat. Harus segera dioperasi. Jika tidak, nyawanya akan terancam. Selamatkan. Lebih baik mati agar tidak memakan tempat. Bibi benar. Wanita seperti ini memang tidak pantas melahirkan anak Jing. Lebih baik mati saja. Pergi. Tapi dia baru saja melahirkan. Dia, kamu tidak berhak bicara di sini. Anak? Aku melahirkan seharusnya anak kembar. Kenapa hanya satu? Dia tentu akan menjadi pewaris keluarga kami. Tapi selama kamu dan si sakit-sakitan ini tidak mati, kalian hanya akan menjadi penghalang baginya. Lakukan! Lakukan! Adakah yang bisa menolongku? Aku mohon pada kalian. Tolong anakku, Jing. Jing, di mana kau? Pak Gu, kita bisa berangkat. Jing, kalian mau kemana? Pak Gu, Nona Sun sudah menemani Anda begitu lama. Mengapa Anda masih begitu dingin padanya? Pada hari aku bangun, ibuku dan dia bilang, dia dan aku yang melahirkan Nian-Nian. Anak itu memang milikku. Tapi aku selalu merasa orang yang merawatku dan melahirkan Nian-Nian bersamaku adalah orang lain. Wah, Mama, inikah tempat kamu akan bekerja di masa depan? Sangat mewah. Iya, hanya begini. Mama bisa dapat uang untuk mengobatimu. Jangan lupa, kita kembali juga punya satu tujuan. Apa itu? Mencari kakakmu. Tapi Mama, kita tidak cari ayah. Ayah kalian itu seorang penjahat besar. Kita tidak perlu mencarinya. Penjahat besar. Lalu mengapa Mama dan ayahnya bisa melahirkan aku dan Kak? Dunia orang dewasa sungguh sulit dimengerti. Hayo, pakai maskernya. Jangan sampai masuk angin. Mama, lihat paman itu. Seperti penjahat besar. Shh. Mama, mengapa kamu menutup mulutku? Karena anak kecil yang bilang orang lain penjahat besar akan ditangkap oleh si penjahat besar. Sayang, kamu mau ditangkap?
Kalau begitu, Mama akan tutup mulutmu. Mereka tidak akan tahu itu kamu yang mengatakannya. Tapi, bukankah aku sudah memakai masker? Anda Dr. Zeng kan? Panggil saja aku Mama Wang. Ini. Halo nenek, nama saya Zeng Yu. Tahun ini 7 tahun. Baik. Kalian duduk di sini dulu. Saya akan segera menelepon tuanku. Baik. Mama, aku ingin pergi bermain di luar. Boleh, tapi jangan lari-larian. Mainnya di halaman ini saja. Oke? Pergilah. Tuan, Dr. Zeng sedang menunggu Anda di ruang tamu. Nian? Tuan, itu anaknya Dr. Zeng. Nian ada di kamar. Halo, tuanku. Saya adalah psikolog yang Anda undang. Zeng Shuangye. Mengapa perasaannya terhadapku begitu familiar? Tuanku, Dr. Zeng sudah mengulurkan tangannya lama. Maaf, Dr. Zeng. Bolehkah saya bertanya? Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Tuanku, sebagai jenius bisnis yang terkenal di seluruh negeri, tentu saja saya pernah melihat Anda di televisi. Tuanku, saya akan menjemput Tuan Muda Nian. Tidak usah buru-buru. Penyakit psikologis Nian menyebabkan dia sangat menolak orang asing. Saya ingin memahami dulu kebiasaan hidupnya dari Anda dan perilaku sehari-harinya, agar nanti memudahkan komunikasi dengannya untuk menemukan penyebab penyakitnya. Saya yang kurang pertimbangan. Mari kita mulai sekarang. Bekas luka ini, Jing. Sebenarnya, aku melakukan ini untuk mengumpulkan uang mengobati nenekku. Aku tahu. Kamu tahu, tapi kenapa kamu masih? Apa bedanya? Yang penting kamu benar-benar mencintaiku. Dan aku juga mencintaimu. Sekarang, kamu sudah ada di sisiku. Itu sudah cukup bagiku. Dan sekarang kita sudah punya anak. Hati-hati. Jing, kamu berdarah. Kenapa dia juga punya bekas luka yang sama? Dr. Zeng, sudah cukup lama kamu menindihku. Bisa, kamu bangun dulu. Mah, kalau begitu, mari kita mulai sekarang. Sayang, ayo, Mama sudah selesai bekerja. Mama, Ayo, kita pulang. baik. Mama, ayo kita pergi. Ayo. Tuan, Nian menghilang. Segera cari. Sir. Mama di mana? Mama di mana? Nian, Mama sedang tidak di sini sementara. Ayah ada di sini. Jangan menangis, ya. Nian, ayah, kenapa paman ini bisa menyangka aku sebagai anaknya? Mungkinkah Nian adalah kakak kembarku? Dia adalah ayahku. Kalau begitu, Mama pasti menyangka kakak sebagai aku dan membawanya pergi. Tapi ayah begitu lembut. Kenapa Mama bilang dia adalah penjahat besar? Lebih baik aku tinggal di sini mengamati ayah. Untuk melihat seperti apa sebenarnya ayah. Sayang, sini. Mama peluk. Pergi, kamu bukan Mama. Anak kecil ini hari ini berani mendorongku. Aneh, tadi Nian masih mencari Mama. Kenapa saat Sunian datang, dia malah sangat menolak?
Kamu datang untuk apa? Suami dan anakku ada di sini. Apa? Aku tidak boleh datang? Apa? Ayah ternyata sudah punya istri? Ayah memang penjahat besar. Sudah kukatakan, antara aku dan kamu tidak ada hubungan apa-apa. Juga jangan sering datang ke rumahku. Ayah tidak mengkhianati Mama. Kamu tidak menerimaku. Tidak apa-apa. Tapi bagaimanapun, aku adalah ibu kandung Nian Nian. Mungkin penyakit Nian Nian karena kurangnya pendampinganku. Bagaimana aku tega untuk tidak menengoknya? Tuan muda, makan sudah siap. Mungkin dia benar-benar bisa meringankan kondisi Nian Nian. Mari kita makan dulu. Baik, aku segera sampai. Nian Nian, ayah ada urusan harus kembali ke kantor. Kamu bisa makan sendiri. Ayah pergi saja sibuk. Aku akan makan dengan baik. Tenang saja, Jing. Ada aku di sini. Berlututlah. Bocah sialan. Baru beberapa hari aku tidak datang. Kamu sudah berani tidak mendengarkan kata-kataku. Aku suruh kamu berlutut. Kamu tidak mengerti. Lepaskan aku, wanita jahat. Bocah sialan. Kamu berani mempermalukanku di depan Jing? Sayang, aku kan ibumu. Kamu kan lahir dari perutku. Tidak, aku bukan lahir dari perutmu. Aku punya mamiku sendiri. Kamu anak yang tidak tahu diri. Sepertinya hari ini, kalau aku tidak menghajar kamu tidak akan tahu harus mendengarkan siapa. Tolong, tolong. Aduh. Tolong. Tolong, tolong. Ada wanita jahat mau memukulku. Ayah, wanita jahat itu mau mencelakaiku. Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Tadi, aku cuma bercanda dengan Nian Nian, Jing. Oh, tiba-tiba kamu pula? Aku tanya sekali lagi. Apa yang terjadi? Tadi, Nian Nian tidak mau makan dengan baik. Aku hanya menegurnya sedikit, tak disangka. Anak ini keras kepala sekali. Ayah, wanita ini berbohong. Dia tidak hanya menyuruhku berlutut, tapi juga memukul dan memarahiku. Jing, tidak ada apa-apa. Dia hanya kambuh lagi. Bicara ngawur, bahkan aku ibunya sendiri pun tidak diakuinya. Berlututlah untukku. Aku suruh kamu berlutut. Kamu tidak mengerti? Bocah sialan. Kamu berani di depan Jing. Memalukanku, sayang. Aku kan ibumu. Kamu kan lahir dari perutku. Tidak, aku bukan lahir dari perutmu. Aku punya mamiku sendiri. Kamu ini pengkhianat. Sepertinya hari ini, kalau aku tidak mengajarmu, kamu tidak akan tahu harus mendengarkan siapa. Awalnya aku mengizinkanmu berkunjung karena menganggapmu ibu kandung Nian Nian. Tak disangka kamu begitu jahat. Segera pergi dari keluargaku. Kamu tidak pantas menjadi ibu Nian Nian. Jing, tadi aku hanya terlalu panik. Perkataanku agak keras. Mana ada ibu kandung yang memukul anaknya sendiri? Aku hanya menakut-nakuti Nian saja. Maafkan aku kali ini. Konyol. Perilakumu seperti ini hanya akan memperparah kondisi Nian Nian. Aku hanya ingin Nian Nian makan dengan patuh. Apakah itu salah? Sebelum aku menyuruh orang mengusirmu dari keluargaku, lebih baik kamu pergi sendiri. Kalau tidak, jangan salahkan. Aku tidak mempertimbangkan hubungan. Kenapa bocah sialan ini hari ini begitu aneh? Mungkinkah? Kenapa kamu belum pergi? Masih perlu aku panggil bodyguard untuk mengusirmu keluar? Aku... Halo, bukan suara Mama. Kalau begitu suara siapa ini?
Halo, apakah kamu Nian-Nian? Ya, aku Nian-Nian. Kamu siapa? Kakak, Nian-Nian, aku dan Mama akhirnya menemukanmu. Kakak, mencari aku? Susah dijelaskan lewat telepon. Kita bertemu saja, ya? Bagaimana kalau di jalan depan rumahmu? Baiklah. Kakak, akhirnya aku bertemu denganmu. Kenapa wajah kita berdua persis sama ya? Tentu saja, kita lahir dari satu ayah dan satu mama. Perkenalkan diriku. Namaku Zheng Yu. Mamaku adalah Zheng Shuang Yue. Ternyata wanita itu bukan mamaku. Aku juga bukan anak yang tidak dicintai mama. Ayah bilang, Mama akan datang beberapa hari lagi untuk mengobatimu. Nanti kita bisa bertukar kembali. Sakit itu sangat tidak nyaman. Mama selalu merindukan kakak, jadi biarkan kakak Menemani mama dulu. Kakak, selama bertahun-tahun ini, apakah wanita jahat itu selalu menganiaya kakak? Apa? Bukan apa-apa, Kak. Wanita jahat itu sangat kejam. Pasti kakak juga pernah dianiaya olehnya. Kakak sudah susah payah, baru bisa bertemu Mama. Bisa bersama Mama. Hari ini lebih baik tidak diungkapkan, agar tidak memengaruhi suasana hati kakak. Memang ruangan yang aku atur. Inilah efek yang aku inginkan. Mama pasti sangat senang merayakan ulang tahun di sini. Pilih ini, aku yang ambil. Ini yang aku pilih duluan. Tempat untuk merayakan ulang tahun, Mama. Kalian tidak boleh merebutnya. Ibumu pantas merayakan ulang tahun di tempat bagus seperti ini. Lebih baik pergi ke tempat sampah. Cari saja sudut manapun. Aku sarankan kamu segera keluar dari sini. Aku tidak pergi, dan di sini masih ke tempat yang susah payah aku hias. Apa yang aku inginkan? Belum pernah tidak dapat. Tangkap dia, buang dia keluar. Tidak mau pergi ya? Ini kau yang memaksaku. Tahan dia. Kakak, mereka merebut bilikku. Kakak, mereka merebut ruang VIP-ku. Nona besar, ada apa ini? Kamu datang tepat waktu. Dia bilang ini ruang VIP-nya. Bagaimana menurutmu? Yang Nona sukai tentu saja milik Nona. Kakak, apa yang kau bicarakan? Ruang VIP ini sudah aku reservasi jauh-jauh hari. Dan aku sudah mendekorasinya. Ini kan milik grup Kyungshin. Nona besar, jika dia menginginkannya, itu miliknya. Kau si miskin yang suka pilih-pilih, berani-beraninya merebut dari Nona Zhao. Sudahlah, dekorasi ruang VIP ini aku tidak suka. Kalau kamu menginginkannya, aku malah akan menghancurkannya dengan tanganku sendiri. Ruang VIP Group yang tidak kuinginkan. Kau juga jangan berharap mendapatkannya. Nona besar, jangan marah. Saya sudah menyiapkannya untuk Nona. Ruang VIP terbesar dan terbaik di tempat kami. Ini benar-benar unik. Hanya milik Nona. Dengar tidak, si miskin? Meski aku tidak menyukai tempat ini, masih ada yang terbaik menungguku, sedangkan kau hanya bisa memandangi tumpukan sampah ini. Tahan dia. Aku ingin dia berlutut di hadapanku. Si miskin berani-beraninya merebut barangku. Lihat bagaimana aku menghajarmu. Direkturku, ini adalah restoran milik grup Kyungshin yang akan kita akuisisi. Ruang VIP-ku. Direkturku, sepertinya ada suara pangeran muda. Bagaimana bisa tuan kecil ada di sini? Siapa yang berani memberimu nyali? Berani-beraninya mengganggu. Ayah, mereka mau merebut bilikku dan menendangku. Siapa yang berani menghalangiku? Nona, ada yang datang membantu anak nakal ini. Apa? Kamu mau membelanya? Aku beritahu kau, ini wilayahku. Kalian berani membuat keributan lagi. Awas, aku panggil satpam untuk mengusir kalian keluar. Kalianlah yang mengganggu Nian-Nian. Tuan, tolong perjelas. Anakmu yang mau merebut barang anak kecil ini. Aku tidak tega melihatnya. Baru aku menghentikannya. Aku tidak. Bilik ini, jelas-jelas aku yang pilih duluan. Pelayan itu malah membantu mereka merebut bilikku.
Emang kenapa? Ayahku adalah ketua direksi grup Changsheng. Aku bisa dapatkan apa saja yang kuinginkan. Kamu bilang grup Changsheng? Kamu dari keluarga Zhao? Betul, keluarga Zhao. Takut kan? Kalau memang dari keluarga Zhao, maka tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Kamu berani meremehkan keluarga kami, keluarga Zhao? Tunggu sampai orang tuaku datang. Kalian akan kena batunya. Siapa yang berani mengganggu sisi kami? Sama. Kintanti merebut bilik yang kupilih dan meremehkan keluarga kita. Mamiku datang, kalian semua akan celaka. Aku pikir siapa orang yang hebat berani meremehkan keluarga kami. Ternyata cuma kalian berdua yang sok kaya. Masih belajar pakai jas seperti orang kaya. Karena kalian begitu suka pura-pura, maka aku kasihanilah kalian. Pergilah, anggap saja aku sedang baik hati hari ini. Ini sedekah untuk kalian. Apa kurang? Ku beritahu, keluarga kami punya banyak uang. Sepanjang hidup kalian, takkan bisa dapat sebanyak ini. Si miskin, cepat ambil. Bersyukurlah pada mamiku. Kalau tidak, berapa lama lagi kalian bisa dapat uang sebanyak itu? Ambil uangnya dan cepat pergi. Kalau tidak, Apa? Kalau tidak, aku tak hanya akan menyuruh satpam mengatakan kaki kalian, tapi juga menyuruh kalian terus berlutut di depan restoran, terus bersujud, sampai sisi kami tidak marah lagi. Cepat pergi si miskin. Jangan bikin nyonya. Dan nona besar marah. Tidak dengar apa kata nyonya. Kalau tidak pergi, nyonya bisa menghancurkan kalian dengan uangnya. Siapa? Siapa yang membuat istriku marah besar seperti ini? Sayang, putri kita cuma akan mengincar ruang VIP ini. Tapi bocah ini, aku bilang dia yang lihat duluan. Memang aku yang lihat duluan. Lihat. Dia masih ngotot sampai sekarang. Awalnya aku kasihan, mau kasih mereka uang, tapi mereka malah nolak. Sungguh, tak tahu terima kasih. Hei, bocah, pinter-pinterlah. Istriku baik hati. Uang yang dikasih cukup buat keluarga macam kalian. Hidup enak beberapa lama. Ambil uangnya dan minggir. Jangan menghalangi pandangan kami di sini. Dengar tidak? Suamiku sudah bicara. Cepat ambil uangnya, ucapkan terima kasih, dan minggir. Atau mau ku panggil Sat buat menyeret kalian keluar seperti anjing mati? Itu pasti tidak enak dilihat. Pak Zhao dan Nyonya Zhao sudah bilang, kalian masih belum pergi? Kalau tidak pergi, aku benar-benar panggil satpam. Zhao Hai. In dan keluargamu. Bagus. Karena semua sudah berkumpul, akan lebih mudah untuk membereskan kalian sekaligus. Kamu, si tampan, berani-beraninya memanggil namaku langsung. Rupanya, keluarga Zhao kami terlalu baik hati, sampai semua orang berani lancang. Kakek Zhao pasti ingin tahu bagaimana putranya di luar memanfaatkan kekuasaan. Jangan mengancamku dengan ayahku. Dia sedang sibuk. Mana ada waktu untuk mengurus hal kecil seperti ini. Kamu masih mau berpura-pura kenal ayahku? Aku beritahu kamu, meskipun kamu menelepon, ayahku juga tidak punya waktu untuk mengurus orang miskin sepertimu. Wah, direkturku, hari ini matahari terbit dari barat ya. Kenapa Anda punya waktu untuk menelepon saya sendiri? Ada instruksi apa? Pak Zhao, putra Anda, Zhao Hai, di restoran milik grup Changsheng, membiarkan keluarganya mengganggu putra saya. Menurut Anda, bagaimana seharusnya? Apa? Dia berani begitu pada Young Master? Saya akan menghukumnya setelah dia pulang. Tidak hanya itu, mereka juga memaksa saya untuk bersujud. Malah ingin menghancurkan saya dengan uang. Direktur Zhao benar-benar sangat hebat. Iya. Bajingan itu, direkturku, Anda jangan marah. Oh, sekarang juga saya usir dia dari keluarga Zhao. Tolong jangan biarkan hal ini mempengaruhi kerja sama kedua keluarga kita. Direkturku, Anda adalah direkturku dari grupku. Direkturku, saya salah. Anda orang besar berhati lapang. Ampunilah saya. Saya tidak bisa diusir. Sayang, kamu takut pada pria tampan itu? Kenapa? Apa maksudmu tuanku yang kamu sebutkan itu? Lebih hebat darimu. Iya, dasar bodoh yang tak tahu apa-apa. Tuanku adalah penguasa grupku di seluruh kota Jiangsheng. Perkataannya adalah hukum. Kita bukan apa-apa di hadapannya. Hari ini, harus celaka karena kalian berdua, ibu dan anak ini. Cepat minta maaf pada si anak muda. Katakan kamu salah. Tuanku, ini semua salah saya. Saya seharusnya tidak memihak Nona Zhao dan mengganggu anak keluargaku. Ayo memang utama dah, kehendak ini. Tuanku, Kamar ini nanti akan saya perintahkan untuk ditata ulang, dijamin persis seperti semua. Bagaimana menurut Anda? Nia, bagaimana menurutmu? Kamar ini saya bisa menatanya sendiri, tapi perlakuan tidak adil seperti ini, itu salah.
Semua adalah tamu, kalian harus memperlakukan semua sama. Ya, Anda benar. Sekarang kita bisa merayakan ulang tahun Mama dengan baik. Aku harap Mama akan senang. Kak, ayo kita cepat-cepat bertukar kembali. Kalau tidak, nanti Mama tidak bisa mengobatimu. Kak, kalau begitu, aku pergi dulu. Sampai jumpa lain kali, Xiaoyu. Oh ya, Kak. Aku ada yang ingin kukatakan padamu. Ada apa, Xiaoyu? Ternyata wanita jahat, Sun Yan itu, selama ini terus menyiksamu. Aku dan Mama yang salah, tidak bisa menemukanmu lebih awal. Tidak apa-apa, Xiaoyu. Tapi bagaimana kamu tahu? Apakah dia memukulmu? Tidak, justru aku yang mengusirnya keluar. Dengan begitu, Kak tidak akan disiksa olehnya lagi, kan? Kak, kamu senang? Tuan muda kambuh lagi. Tidak mengizinkan siapapun masuk ke kamar. Anda lebih baik cepat kembali dan melihat. Baik, aku segera sampai. Asisten Lee, segera hubungi Dr. Zeng. Dr. Zeng masih butuh berapa lama untuk sampai? Aku baru saja menelpon dan bertanya. Jika Dr. Zeng datang, masih perlu 15 menit. Nian, ini ayah. Bukankah kita sudah sepakat? Hari ini Dr. Zhang akan datang untuk memeriksamu. Mama. Bukan, maksud ke Dr. Zeng. Bukankah kita sudah sepakat sebelumnya? Dr. Zeng akan datang untuk memeriksamu. Jika penyakit Nian sembuh, kamu bisa bermain bersama anak-anak lain. Benar kan? Kalau begitu ayah masuk. Dan Nian keluar dari selimutnya. Baik kan? Wah ini, bahkan belum melakukan apa-apa. Bagaimana bisa si anak sialan ini tiba-tiba kambuh? Mungkinkah penyakit si anak sialan ini sudah parah sampai tanpa stimulasi dariku juga bisa kambuh? Itu benar-benar bagus sekali. Tidak. Ajing, Nian kambuh lagi. Aku juga sangat khawatir. Biarkan aku ikut masuk bersamamu, ya Nian. Jangan, ayah. Aku tidak mau dia masuk. Baik. Ayah tidak akan biarkan dia masuk. Nian tidak ingin melihatmu sekarang. Lebih baik kamu jangan masuk. Rupanya si anak kecil ini benar-benar kambuh. Tidak butuh waktu lama, Ajing akan bosan dengannya. Nanti, aku bisa melahirkan anakku sendiri dengan Ajing. Ini tidak benar menolak seseorang sekeras ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana keadaan Nian? Awalnya, Nian mau keluar dari selimutnya. Tapi setelah mendengar suara Sun Yan, dia menjadi sangat menolak. Emosinya menjadi sangat tidak stabil. Biar aku saja. Nanti aku akan berkomunikasi dengan Nian. Mencari penyebab penyakitnya. Aku tidak percaya Nian bisa berkomunikasi baik denganmu. Nian, aku adalah psikolog yang diundang ayahmu. Tante Zhang, Sayong sedang sakit sekarang. Bolehkah Tante masuk? Tante juga punya seorang anak-anak seusiamu. Nanti, setelah Nian sembuh, Tante akan bawa dia ke sini untuk bermain bersamamu. Mama datang bisa main sama ikan kecil lagi. Aduh, si anak kecil ini kok bisa masuk? Jangan-jangan dia bilang hal-hal yang kulakukan padanya. Tunggu dulu Dr. Z. Nian baru saja mau bicara. Emosinya belum stabil. Kalau kamu masuk, bagaimana kalau dia ngamuk lagi? Lebih baik aku ikut masuk juga. Satu orang lagi, satu tenaga lagi. Tidak perlu. Nian melihatmu hanya akan membuat emosinya semakin tidak stabil. Dr. Zeng, maaf, merepotkan. Silakan masuk dulu. Ajing, aku hanya khawatir pada Nian saja. Nian kubesarkan sendiri. Melihatnya seperti ini, hatiku seperti ditusuk-tusuk. Bagaimana mungkin aku hanya menunggu di depan pintu? Di dalam ada Dr. Zeng seorang saja, sudah cukup. Ajing, bukan itu maksudku. Aku berpikir Nian sudah susah payah mau bicara. Aku hanya ingin sekadar melihat Nian. Sun Nian,
Kamu begitu bersemangat ingin masuk? Sebenarnya untuk Nian-Nian atau untuk hal... Tentu saja aku khawatir dengan Nian-Nian. Aku mengandung Nian-Nian selama 10 bulan, melahirkannya. Tidak ada ibu di dunia ini yang tidak menyayangi anaknya. Semua yang kulakukan ini adalah untuk kebaikannya. Benarkah kamu berpikir seperti itu? Tentu saja, Hajing. Aku adalah ibu kandung Nian-Nian. Di dunia ini, tidak ada ibu yang akan menyakiti anaknya sendiri. Semua yang kulakukan ini adalah untuknya. Hajing, biarkan aku masuk untuk melihat Nian-Nian ya. Cukup, Sonia. Meski aku tidak tahu mengapa Nian-Nian menolakmu, tetapi jika kamu benar-benar menginginkan yang terbaik untuk Nian-Nian, hari ini jangan mendekati kamar ini selangkah pun. Mengapa Hajing berpikir seperti itu? Dan sudah mulai mencurigaiku. Tidak, dia tidak boleh tahu peristiwa tahun itu. Hajing, aku juga tidak tahu mengapa Nian-Nian sangat menolakku. Aku hanya ingin menjadi ibu yang baik, istri yang baik, dan lebih dekat dengan kalian. Dokter J, bagaimana kondisi Nian-Nian? Kondisi Nian-Nian sudah stabil. Namun, dia masih belum mau keluar dari selimutnya. Selain itu, apa? Dokter J, katakan saja langsung. Tuanku, saya rasa Anda sebaiknya lebih banyak berkomunikasi dengan Nian-Nian. Nian-Nian menjadi seperti sekarang, sebagian besar disebabkan oleh pengaruh faktor dari luar. Dengan lebih banyak berkomunikasi, mungkin bisa menemukan penyebab penyakitnya. Dokter Zeng, apa maksud perkataanmu ini? Keluargaku merawat Nian-Nian dengan sangat baik. Apa yang bisa memengaruhinya? Maksud perkataanmu ini adalah keluargaku kami tidak merawat Nian-Nian dengan baik. Tuanku, berdasarkan penilaian profesional saya, situasi yang saya ketahui memang seperti ini. Bagaimanapun, saya tetap berharap Tuanku lebih memperhatikan. Saya mengerti. Terima kasih. Silakan. Sial, jangan-jangan dia tahu sesuatu. Tidak peduli dia tahu atau tidak. Keduanya tidak boleh dibiarkan hidup lagi. Benar-benar kesempatan emas dari langit. Anak ini ternyata sendirian di sini. Mama Wang juga tidak mengikutinya. Sepertinya hari ini adalah hari kematianmu. Kakak, aku datang. Adik, kamu datang. Koko. Dia itu si sakit-sakitan itu. Wanita itu bagaimana? Masih hidup? Wah, bagaimana dengan wanita itu dan anaknya yang sakit-sakitan dulu sudah dikubur? Tidak apa-apa, aku cuma bertanya. Mami, aku sedang main di luar bersama teman. Aku akan berhati-hati, sebentar lagi aku pulang. Dah, Mami. Mami, ternyata belum mati. Pasti dia kembali untuk Hajing. Ingin merebut Hajing dariku. Mumpung, asalkan kalian bertiga mati. Jing akan menjadi milikku sendiri. Halo. Cari cara untuk menyiksa mereka bertiga sampai mati. Setelah berhasil, kamu akan mendapat imbalan yang tidak sedikit. Tuan, tidak baik. Si bocah lelaki kecil hilang. Soalnya baik saja. Bagaimana bisa hilang? Bukankah kamu mengikutinya? Hari ini, Tuan Nian-Nian saat sedang makan di restoran luar, menyuruhku menunggu di luar. Tapi setelah aku ke toilet dan kembali, Nian-Nian sudah tidak ada. Aku sudah mencari kemana-mana, tetapi tidak menemukan Nian-Nian. Selidiki. Gali sedalam-dalamnya. Harus kamu temukan juga. Kamu pergi kemana? Kenapa tidak mengangkat telepon? Akhirnya, bangun. Kalian siapa? Apa yang kalian inginkan? Bukankah ini jelas? Aku sedang menculik kalian. Tidak hanya anakmu di sini, Xiaoyu, bahkan anak bungsu keluargaku juga ada di sini. Nian, kamu menculik Nian. Keluargaku tidak akan membiarkan kalian. Masih mengkhawatirkan kami? Khawatirkan dirimu sendiri dulu. Apa yang kamu inginkan?
Aku tidak pernah menyinggung kalian. Siapa yang menyuruhmu mencampuri urusan keluarga orang lain? Aku ini hanya sedang menegakkan keadilan. Tidak. Perbuatan kalian ini melanggar hukum. Lalu, bagaimana? Apakah kami akan takut? Bos bilang, suruh aku menyiksa kalian sampai mati. Aku pikir-pikir, ini seharusnya bagaimana ya? Oh, aku punya ide permainan yang seru. Mau coba? Apa yang ingin kamu lakukan? Pilih salah satu. Kamu punya satu kesempatan untuk memilih. Orang yang kamu pilih bisa terhindar dari nasib dibunuh. Kamu pilih yang kiri atau yang kanan? Waktu 5 detik untuk mempertimbangkan. Kalau kamu tidak memilih keduanya, atau waktunya habis, maka keduanya akan mati di sini. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah ketemu? Lokasi terakhir si bocah kecil hilang di sebuah gedung tua di selatan kota. Baik. Kamu pilih yang kiri atau yang kanan? kiri. Aku pilih yang kiri. Selamat. Pilihanmu adalah si bocah kecil keluargaku. Ini benar-benar sebuah pilihan yang sangat tepat. Aku yakin keluargaku akan berterima kasih padamu karena sudah memilih. Maka ucapkan selamat tinggal pada anak. Xiao Yu, tidak, lepaskan aku. Lepaskan aku. Hentikan! Pak Gu, semua penculik sudah berhasil dikendalikan. Bawa mereka, Bakti! Xiao Yu, kamu membuat Mama sangat ketakutan. Mama pikir hampir saja Mama kehilanganmu. Mama, dia adalah anakmu. Pelan-pelan ya. Xiao Yu, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak mengajakmu keluar makan. Kamu? Apa yang terjadi ini? Kenapa ada dua Tuan Nyenye? Xiao Yu, Ada apa ini? Xiao Yu punya penyakit jantung. Harus segera dibawa ke rumah sakit. Aku yang urus. Asisten Lee, cepat siapkan mobil ke rumah sakit. Baik. Nian, cucu kesayangan nenek. Kamu membuat nenek sangat khawatir. Jangan sampai ada apa-apa denganmu. Ibu, lihat baik-baik. Itu bukan Nian. Ini si sakit-sakitan yang dulu itu. Kamu... Nenek, kamu adalah neneknya Nian, ibu dari Gujing. Jadi Gujing adalah Ajing. Kamu? Bagaimana kamu masih hidup? Kenapa? Kecewa melihatku masih hidup. Aku tidak hanya masih hidup, aku juga kembali hidup-hidup. Nian, kamu bawa Nian kemana? Nian sudah lama dijemput Pak Go. Ibu tidak tahu? Sepertinya anak ibu ini tidak terlalu mendengarkan perkataan ibunya. Sudah tua renta begini, masih membuat ibu datang sia-sia. Jangan coba-coba memecah belah hubungan Ajing dan ibu di sini. Selama ibu masih ada, kamu dan Ajing tidak mungkin bersama. Kamu kembali pun, mau bagaimana lagi? Jangan kira dengan membawa anak pulang, kamu bisa jadi nyonya muda keluarga Gu. Aku tidak tertarik dengan status nyonya muda keluarga kalian. Jika kalian datang untuk membicarakan ini, silakan keluar. Kalian tidak diterima di sini. Buru-buru apa? Kalau bukan karena Nian, siapa yang mau datang? Hasilnya malah melihat kalian berdua. Benda yang mengganggu pandangan. Tapi sepertinya, aku perlu mengingatkanmu sekali lagi. Akulah tunangan Gujing. Xiao Nian, jangan khawatir. Ada aku di sini. Istri Gujing hanya bisa kamu. Ibu Nian juga hanya akan kamu.
Kakak, aku sudah mempunyai terbaik dan negeri untuk pengobatan di bidang ini. Xiao Yu segera bisa mendapatkan perawatan terbaik. Kalau begitu terima kasih tuanku. Itu, aku tanpa persetujuanmu lakukan tes DNA antara aku dan Xiao Yu, dan antara kamu dengan Nia. Bagaimana? Tuanku akhirnya tahu kebenarannya. Maaf. Selama bertahun-tahun ini, Sun Nian dan ibuku terus menipuku. Mereka sebelumnya berbohong, bilang Sun Nian yang merawatku dan melahirkan anak bersamaku. Makanya kamu dengan tenang menjadi tuan besar keluargaku, istri tercinta dalam pelukan. Istri tercinta? Maksudmu Sun Nian? Tidak ada hubungan apapun antara aku dan dia. Bahkan status tunangan juga diatur oleh ibuku. Kamu tidak perlu menjelaskan. Aku tidak mau dengar. Tuanku silakan keluar. Di sini ada aku untuk Xiao Yu. Kenapa? Aku ayah kandung Xiao Yu. Apakah aku bahkan tidak berhak berdiri di sini? Selama bertahun-tahun ini, apakah kamu pernah mencarinya? Saat Xiao Yu sakit, bahkan saat kritis, kamu ada di mana? Aku akui, semua ini sok. Tapi sekarang aku ingin dengan baik membuatnya untuk kalian. Aku akan merawat kalian. Membuatnya? Tidak perlu. Aku akan membawa mereka pergi. Aku tidak akan membiarkan mereka tinggal di keluargaku. Keluarga yang kejam dan tak berpesan ini. Kamu ingin membawa Xiao Yu dan Nian pergi? Aku tidak izinkan. Mereka tidak boleh pergi kemanapun. Dasarkan apa kamu melarangku membawa mereka pergi? Aku adalah ibu kandung mereka. Kalau begitu, aku adalah ayah kandung mereka. Hanya dengan tinggal di keluargaku, mereka bisa mendapatkan pendidikan terbaik dan lingkungan hidup yang paling nyaman. Ya, aku tidak sekaya keluargaku kalian. Tidak bisa memberikan ini semua kepada mereka. Tapi apakah keluargaku kalian benar-benar baik? Nian punya penyakit mental yang begitu serius? Semua karena keluargaku kalian. Mama, Papa, tolong jangan bertengkar lagi. Ini bukan salah Papa. Semua itu karena wanita jahat itu. Nian, jelaskan wanita jahat apa? Katakan pada ayah. Ayah akan membelamu. Nian, katakan pada mama, apa yang sebenarnya terjadi? Itu Bibi Sun. Bibi Sun, Nian. Dia wanita jahat, dia selalu marahiku dan mencubitku setiap kali ayah tidak ada di sampingku. Dan dia bilang, nanti akan punya adik laki-laki lagi dengan ayah. Lalu ayah tidak akan menginginkanku lagi. Hanya adik laki-laki itu. Maafkan Mama Nian, Mama terlambat datang. Hingga membuatmu menerima begitu banyak kesulitan. Maafkan Mama. Kau dengar itu, Gujing? Inilah keluargaku yang bisa merawat anak dengan baik. Dengan orang yang begitu kejam di sini, bagaimana aku bisa tenang dan menyerahkan mereka padamu? Ini semua salahku. Aku bahkan tidak menyadari selama bertahun-tahun segala yang dilakukan Sun Nian padanya, hingga membuat Nian terluka di bawah pengawasanku sendiri. Nian, ayah berjanji padamu, mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada seorang pun yang bisa menyakitimu. Dan ayah sudah cukup denganmu dan Xiao Yu. Tidak akan ada adik laki-laki lain lagi. Benarkah? Benar. Kapan ayah pernah menipumu? Ini adalah kesalahanku. Aku akan segera menanganinya. Aku akan memberikan penjelasan yang tuntas padamu dan Nian. Tapi jangan dulu bertindak gegabah. Kamu dan mereka tetaplah di rumah sakit dengan tenang. Selidiki. Tidak hanya ini, tapi juga selidiki dengan jelas penculikan. Sebenarnya bagaimana kejadiannya, dan juga dulu sebenarnya apa situasi yang spesifik terjadi. Ya. Ayu Wei, Nian, Xiao Yu, aku minta maaf pada kalian. Hal-hal sebelumnya memang salahku, tapi mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan kalian terluka lagi. Xiao Yu mana? Kok tidak ada?
Aku sengaja rebus sup bergizi dan membawanya ke sini. Paling bagus untuk pemulihan tubuh. Kamu datang untuk apa? Kamu tidak disambut di sini. Aku kan tunangan Ajing. Nanti aku akan menjadi ibu Xiaoyu. Xiaoyu sakit. Bagaimana mungkin aku tidak peduli? Nona Sun menganggap dirinya sendiri sebagai nyonya keluargaku. Ajing tahu tidak? Tahu dong. Ajing sebenarnya juga ingin menjenguk Xiaoyu. Tapi ada rapat penting dadakan di perusahaan. Dia dengan khusus berpesan padaku untuk datang sendiri merawat Xiaoyu. Baiklah, kalau begitu aku akan menelepon Ajing. Tidak perlu, Ajing biasanya sibuk bekerja. Sudah cukup lelah. Lebih baik jangan ganggu dia. Aku tinggalkan sup ini lalu pergi. Aduh. Keluar! Pergi dari sini! Maaf, Dr. Zhang. Salahku yang ceroboh. Kamu tahu kan, sejak aku menjadi tunangan Ajing, aku tidak pernah lagi melakukan pekerjaan seperti ini. Kamu pergi dari sini! Siapa yang berani menyuruh Xiao Nian pergi dari sini? Ibu, Seluruh rumah sakit ini adalah milik keluargaku. Apa hakmu menyuruh Xiao Nian pergi? Ibu, ini salahku yang tidak hati-hati. Barang-barang yang disiapkan untuk Xiaoyu, aku tumpahkan. Sekarang Dr. Zeng menyuruhku pergi. Yang harus pergi adalah dia. Cepat bawa orang sakit ini pergi dari rumah sakit. Jangan harap. Tidak ada yang bisa menghalangi. Xiaoyu mendapatkan pengobatan. Ibu, kurasa dia cuma ingin tinggal di sini untuk menggoda Ajing agar bisa menjadi Nyonya Gu. Dia bermimpi. Ajing sudah dibutakan hatinya olehnya. Bahkan demi dia bertengkar denganku. Aku sarankan kamu, cepat-cepat tinggalkan. Jing, kalau tidak, jangan salahkan aku. Kalau kamu sudah berkata begitu, aku malah semakin tidak boleh pergi. Siapa tahu, aku benar-benar bisa menjadi Nyonya Gu. Kamu tidak mau dihormati, mau dihukum saja. Ayo orang! Tangkap dia. Lepaskan aku! Kau berani menggoda Ajing sekarang. Kau akhirnya jatuh ke tanganku. Kalian ingin menyelesaikan masalah Dr. Zeng bagaimana? Maaf ya, Anda adalah Dr. Zeng Suang Yue. Anda. Dr. Zeng, Anda masih ingat saya? Saya kakeknya Zeng Zi, 3 tahun lalu di luar negeri. Anda pernah mengobati cucu saya, Zizi. Kakeknya Zizi? Iya, betul. Oh. Anda ya. Bagaimana kabar Zizi sekarang? Semua berkat Anda, Dr. Zeng. Kalau bukan karena Anda, Zizi mungkin masih takut keluar rumah. Kini, saya tunjukkan. Sekarang dia sudah bisa main keluar bersama saya. Baguslah. Yang penting anaknya baik-baik saja. Kenapa Anda di sini? Oh, ini karena anak saya, Xiaoyu. Jantungnya kurang sehat. Ini hanya Anda sendiri. Keluarga lain si anak di mana? Jujur saja, tidak usah malu. Sekarang anak ini hanya punya saya satu-satunya keluarga. Kok bisa begitu? Ceritanya panjang. Kalau saja dulu, saya tidak perlu mengumpulkan biaya pengobatan nenek, saya mungkin tidak akan. Tapi, sekarang semuanya sudah berlalu. Dr. Zeng, kita bisa bertemu lagi di dalam negeri. Ini adalah takdir. Tenang saja, mulai sekarang. Urusan Anda adalah urusan saya. Jika ada yang dibutuhkan, katakan saja. Selama saya ada, tidak ada yang bisa mengganggu Anda dan anak lagi. Siapa kau? Ini bukan urusanmu. Di dalam negeri ini, tidak ada urusan yang tidak bisa kukendalikan. Wah, sombong sekali. Ini kartu namaku. Lihat dulu, baru bicara. Zeng Yan, kau adalah ketua grup Zeng yang paling kuat di luar negeri, yang menguasai banyak teknologi inti. Grup Zeng yang menguasai banyak teknologi inti. Dr. Zeng adalah penyelamatku. Berani-beraninya kalian masih mengganggunya. Ketua Zeng, ini semua salah paham. Kami dengan Ayue sudah seperti keluarga sendiri. Mari kita bicara baik-baik. Letakkan semuanya. Keluar semua. Siapa yang satu keluarga denganmu? Dulu saat kamu membunuhku dan Xiaoyu hidup,
Kau tidak berkata begitu. Orang yang dibenci Dr. Zheng adalah orang yang kubenci, Zheng Yan. Kalau begitu, teknologi baru kami, Grup Zheng, juga tidak perlu diberikan kepada keluarga Gu. Ibu, dia bahkan mengancam keluarga kita. Diam kau. Dasar bodoh. Tidak bisa menyelesaikan masalah, malah merusak segalanya. Kalau bukan karena kau, tidak akan ada kejadian hari ini. Ibu, semua yang kulakukan ini untuk keluarga Gu, untuk ibu dan Aji. Tangkap dia. Jing, apa yang kamu lakukan? Suruh dia lepaskan aku. Tangannya menyakitiku. Rasa sakit itu dibandingkan dengan luka yang kamu timbulkan pada Nia. Sama sekali tidak berarti. Kamu sudah tahu? Selama bertahun-tahun ini, kamu terus menyiksa Nian. Dan juga peristiwa menculikan terakhir kali. Semua itu kamu yang merencanakan. Perbuatan Jin, perbuatanmu ini. Aku membuatmu mati 100 kali pun tidak berlebihan. Mati? Dibandingkan tidak bisa mendapatkanmu, itu lebih membuatku hidup tak seberharga mati. Sayang sekali, waktu itu aku tidak berhasil membuat mereka benar-benar menghilang dari dunia ini. Kalau tidak, kamu hanya akan menjadi milikku sendiri. Sungguh tidak bisa ditolonglah. Kamu, si imut ini. Awalnya kupikir kamu orang baik. Baru aku tenang, menyerahkanmu menjadi tunangan Jing, merawat Niannya. Tak disangka, kamu malah menyakiti cucuku. Bawa dia pergi. Aku akan membuatmu membayar harga yang seharusnya kamu tanggung. Ayo pergi. Sebelumnya aku tidak melindungi kalian dengan baik. Tapi sekarang, ibuku dan Sun Nian mereka tidak akan bisa mengganggu kalian lagi. Kamu bisa tinggal dengan tenang, menemani Nian dan Xiao Yu. Tinggal, ya. Dr. Z, apapun yang kamu suka lakukan, aku dukung. Kalau nanti kamu merasa diperlakukan tidak adil, datanglah ke sini. Gigi sangat menyukaimu. Selamat ulang tahun, Mama. Terima kasih, sayang. Mama, lihat. Aku yang menghiasnya sendiri untuk Mama. Mama coba kue yang aku dan Papa pilih sendiri untuk Mama. Terima kasih, sayang-sayang. Ini adalah ulang tahun paling bahagia yang pernah kualami. Tak kusangka bertemu kalian di sini. Aku bisa sampai seperti ini. Semua karena kalian sudah datang ke sini. Jangan harap bisa pergi. Sayang sekali, barang ini dipakai untuk kalian. Tapi tidak apa-apa. Yang penting berguna. Halo, ini jus segar pesanan Anda. Ayo bersulang. Bersulang. Aku yang potong kuenya. Mama, kepalaku pusing. Mama, tanganku tidak ada tenaga. Ada apa ini? Kita ini. Dr. Zheng. Lama tidak berjumpa. Dan kalian berdua, anak-anak nakal. Kamu? Ya, aku. Kamu terkejut melihatku, kan? Soalnya, aku juga terkejut melihat kalian. Apa yang kamu inginkan? Tidak ada apa-apa. Sekarang, apakah kamu merasa seluruh tubuhmu lemas? Tenang saja. Benda ini tidak akan membunuhmu, hanya akan membuatmu merasa seluruh tubuh tak bertenaga. Soalnya, mengirimmu ke neraka harus kulakukan dengan tanganku sendiri.
Di mana Ayue, Xiaoyu, dan Yan Yan? Kenapa tidak ada di rumah? Tuan, Nyonya dan yang lainnya pergi merayakan ulang tahun. Bagus. Merayakan ulang tahun saja. Tidak menungguku. Kenapa tidak mengangkat telepon, Ayue? Kalian merayakan ulang tahun di mana? Aku akan menemui kalian. Oh iya, kalian merayakan ulang tahun di mana? Aku akan menemui kalian. Jangan terlalu sombong. Ajing akan segera datang ke sini. Lalu bagaimana? Saat dia datang, yang akan dilihatnya adalah mayat kalian bertiga. Ada apa? Mengapa Ayu tidak mengangkat telepon, juga tidak membalas pesan? Jangan-jangan Nyonya mengalami masalah lagi. Selidiki, cari tahu di mana mereka sebenarnya. Baik. Biar saya pikir, mulai dari siapa ya? Dari kamu? Atau kamu? Atau kamu? Serang saja saya. Jangan sakiti mereka. Wanita jahat, kamu jahat. Pantas saja ayah tidak menyukaimu. Tenang saja, kalian semua tidak satu pun akan saya lepaskan. Kenapa kamu melakukan ini? Membunuh kami. Apa untungnya bagimu? Hidupku hancur karena kalian. Kalian menikmati hidup yang seharusnya milikku. Dan kamu masih bertanya, kenapa saya melakukan ini? Itu bukan Sunia. Kenapa bekerja sebagai pelayan di sini? Karena dia menyinggung keluargaku. Diboikot oleh keluargaku di seluruh industri. Sekarang, tidak ada perusahaan yang berani mempekerjakannya. Dia hanya bisa dengar-dengar. Dia juga dihajar oleh nyonya tuaku. Beristirahat lama di rumah untuk pulih, baru keluar. Siapapun berani menertawakan saya. Tunggu saja. Suatu hari nanti saya pasti akan bangkit kembali. Hati, bekerja sebagai pelayan di sini sungguh memalukan. Lebih baik ikut saya. Pergi sana. Berani-beraninya kau menyentuhku. Lihat dulu dirimu seperti apa. Pilza. Masih bermimpi jadi Nyonya Gu? Sekarang di seluruh kota Jiangcheng, siapa yang tak tahu kau sudah dibuang Guji? Bahkan nenek Gu yang dulu menyukaimu, sekarang sudah memandangmu rendah. Masih berani sombong apa lagi? Kau sekarang bukan siapa-siapa. Masih berani meremehkanku. Kalau hari ini tak kuperlihatkan kehebatanku, kau takkan tahu ini wilayah siapa. Jangan pergi. Dia itu preman terkenal di sini. Siapa berani macam-macam dengannya, pasti mati. Lebih baik, jangan ikut campur. Ini uang, hadiah dariku untukmu. Lain kali aku cari kau lagi. Zheng Shuangyue, kau akan mati mengenaskan. Aku takkan membiarkan kalian. Kalau bukan karena kau. Bagaimana mungkin aku sampai terpuruk begini? Sebenarnya, obat ini bukan disiapkan untuk kalian. Tapi, siapa sangka kalian malah kutemui. Untungnya masih ada ini. Kalau tidak, aku tak akan semudah ini. Wajahmu yang genit ini, yang menggoda Ajing, akan kuhancurkan wajahmu, membuatmu cacat. Mari kita lihat apakah Ajing masih menyukaimu. Mama. Berhenti! Papa, datang menyelamatkan kita. Jangan bergerak. Bagaimana? Baik-baik saja. Tidak apa-apa. Hanya saja seluruh tubuhku lemas. Tampaknya hukuman terakhir kali masih terlalu ringan bagimu. Awalnya aku tak ingin memperlakukanmu seperti ini, tapi kau terus-menerus mengganggu keluargaku. Sudah melanggar batas kesabaranku. Selanjutnya, akan kuperlihatkan padamu apa artinya hidup lebih susah daripada mati. Asisten Lee, bawalah dia turun. Ji, kamu tidak boleh memperlakukan saya seperti ini, Ji. Semua yang saya lakukan ini, semuanya karena mencintaimu. Mengapa? Dia bisa mendapatkan kasih sayangmu, saya tidak bisa. Saya sebenarnya kurang apa dibandingkan dia? Kasih sayangmu yang seperti ini, saya tidak pantas menerimanya. Bawa dia pergi. Lepaskan! Lepaskan! Wanita, kamu akan mati! Mengenaskan! Wanita! Wanita! Jangan dengarkan. Lihat saya.
Maaf, Aiwe. Karena saya lagi, kalian jadi terluka. Tidak apa-apa. Lagi pula, bukankah kamu datang tepat waktu? Ini. Saya sebenarnya masih ragu apakah harus memberikannya padamu hari ini. Tapi setelah kejadian tadi, saya tidak ingin menunggu lagi. Saya terlalu takut kehilangan kalian. Ayo, apakah kamu mau mengizinkan saya di sisa hidup ini untuk terus melindungi kalian? Mengingat kamu setiap kali selalu bisa datang tepat waktu, saya bersedia memberimu kesempatan ini. Ayo, kita pulang.